Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fansel Krisnadi. Saya ada admin dari channel Web Coding Media. Oke, sebelum mulai tutorial, saya akan mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel Web Coding Media jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jika tutorial ini membantu Anda dalam proses belajar pemrograman kode editor 3. Kalian boleh share ke sahabat, teman, dekat, pacar, atau siapapun terserah kalian. Kemudian kalian bisa juga nyalakan loncengnya ya, untuk nyalakan loncengnya biar setiap kami bikin video kalian bisa dapat notifikasi. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Saya lanjut ke tutorialnya. Kalian pergi ke Visual Studio Code, kalian buka project kalian. Setelah itu kalian pergi ke application, pergi ke libraries, kalian bikin file baru dengan nama fungsi.php, kalian bikin tag php, kemudian class seperti ini, fungsi, tutup. Oke, enter, udah. Kemudian ini variabel ci, tutup. Buka public function, bikin function construct, public function seperti ini, construct. Nah, kemudian enter ke bawah seperti ini. Kalian buat get intense ya, di get intense seperti ini. Kemudian ini tuh sama ini. Nah, kemudian kita bikin this ci berarti di sini, this ci seperti ini variabel. Nah, seperti ini, this ci variabel get intense. Oke, kita rapikan, enter lagi ke bawah, kalian bikin public function, kemudian bikin function user login, enter ke bawah seperti ini. Kemudian bikin this ci load model ya. Load modelnya itu pasti user add dong, karena kita akan pakai user. Oke, sudah. Enter ke bawah, kita buat variabel user id, kemudian this ci session user data ya, user data. Kita pilih user data itu apa, user id gitu. Setelah itu kita buat di bawahnya variable user data seperti ini, sama dengan this ci seperti ini. Kita panggil user m, metodenya ini maksudnya modelnya user m, kemudian kita panggil functionnya. Nanti kita bakal bikin function get, itu user id, dan kita row tampilkan berdasarkan satu baris seperti ini. Kemudian kita return yang si variable user data, kembalikan nilai dari variable user data, enter. Oke, sudah ya, sudah sampai sini. Kalian pergi ke model user m, di atas function login kalian bikin function baru, public function, fungsinya bernama get, kemudian id itu sama dengan 0, enter ke bawah. Kalian this db select ya, yang di select itu yang mana, nggak ada, ini karena bintang yang diambil cuman tabel ini doang. Kemudian apalagi this db form seperti ini, form ya. Salah form. Nah, yang dipanggil tb user. Oke, setelah itu kita kasih kondisi ya, if jika id user id itu tidak sama dengan 0, tanda seru tidak sama dengan 0,
maka kita arahkan ke where mana sini, maka kita arahkan this db where ke sini ya, where. Kemudian apa itu dari user ID, kemudian itu nilainya apa, nilainya ID dong pasti. Kok di luar, dalam bos, kalau sini nilainya ID. Enter. Kita langsung saja ke bawah sini. Di sini kita bikin query sama dengan this dbget, kemudian kita return query-nya, balikin nilai query tadi. Oke. Sudah jalan nih. Kita pergi dulu, sebelum kita lakukan itu kita load dulu di config, kemudian auto load ya, auto load. Kalian pergi di bagian libraries, mana libraries, di sini di samping session kalian kasih koma, petik 2, kasih fungsi seperti ini, fungsi. Oke, sudah. Kita ke sini, kita coba variabel ci fungsi.php, variabel ci fungsi.php. Tar dulu. Dia baris berapa? Baris 8, berarti ini. Oh, ini jangan kasih variabel teman-teman, karena dia variabelnya ini. Jadi tinggal di ci dah doang. Oke, langsung saja kita coba admin. Selamat login berhasil. Apa nih? Function check not login. Kita cek di bagian dashboard, kenapa dia view dashboard. Bukan, controller dashboard. Controller dashboard mana? Controller dashboard. Dashboard controller. Nah, nih. Oh, ini ya, kita komen dulu. Coba kita enter. Nah, kita benar ya. Oke, kita akan tampilin di sini ya namanya teman-teman, di sini sama di sini. Namanya kita tampilin, kalian pergi ke views, folder views, kemudian ke template, file template. Nah, di nama Alex ini di bagian Alex, ini Alex. Oke, kalian Ctrl H, atau kalian bisa ketik secara manual seperti gak usah di Ctrl H, atau bisa variable sama dengan buka tag PHP, kemudian this itu panggil fungsinya, namanya kan fungsi, kemudian panggil functionnya itu kan user login, kemudian kalian panggil apa yang mau ditampilkan, itu name gitu kan, seperti ini. Oke, kita coba lihat di row. Oke, muncul ya nama saya. Kita coba lagi di copy, kalian copy aja, kalian copy dari sini sampai sini, Ctrl C, pastekan di Alex ini. Oke, udah muncul ya, udah muncul nih namanya, udah muncul. Coba kita login atas user lain, misalkan demo. Oke, sudah nih, sudah muncul, sudah berdasarkan ID ya. Jadi kita udah bener nih. Tinggal kita akan membatasi ketika user itu belum login, dia nggak bisa akses dashboard. Belum login tidak bisa akses dashboard ya. Tapi kalau dia sudah login, tidak bisa akses out login gitu. Gimana caranya? Kita bisa langsung saja keluar, atau bisa kalian login lagi. Kita pergi ke controller, ke sini, kemudian kalian jangan ke controller, itu tutupin dulu ya teman-teman biar rapi. Tutup. Kemudian kalian pergi ke helper di sini. Di helper kalian bikin file baru dengan nama fungsi helper, fungsi _helper. Oke, .php. Sudah. Setelah itu kalian pembuka PHP, langsung saja kalian bikin function apa itu fungsinya, cek fungsinya itu bikin namanya cek RLD login seperti ini.
cek area di login, enter ke bawah seperti ini. Kemudian kalian bisa buka tag CI seperti ini, CI. Kemudian atau kalian bisa langsung aja get intense langsung. Nah, kalian ini tuh seperti ini ya, ini nyambung ini get intense. Kemudian ke bawah kalian buat user session variable, user session, kemudian sama dengan variable CI tadi, bukan CI, kemudian session mengarahkan ke user data, dia diarahkan, ambil itu user ID nya, user ID. Oke, sudah, kita titik koma ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita kasih if, jika if itu user sessionnya itu udah login, maka arahkan ke redirect, kita arahkan ke dashboard langsung, dashboard. Ini hapus ya, rapi, ini juga hapus. Oke, kita hapus refreshnya, titik koma. Oke, sudah. Kita bikin lagi satu lagi ya, function not login check not, kita copy aja dari dashboard tadi. Mana controller dashboard ini dashboard ya. Nah, check not login, kalian copy ini, kalian check not login, function check not login ini. Kemudian buka kurung PHP, buka kurung Kurawa, maaf. Kemudian kalian buka, bisa get intense seperti ini, get seperti biasa intense, atau kalian bisa mager copy aja, sama kok codingnya. Nah, oke, sudah, kita rapikan. Sudah, kita kasih session, kita copy aja yang if-nya sama, paste di sini. Sudah, kemudian kita kasih tanda seru di sininya, tanda seru. Kemudian di sini kita kasih AUT login seperti ini. Oke, kita kasih titik ya, tutup PHP yang belum aktif. Sudah nih, kita pergi dulu, sebelum dipakai kita pergi dulu ke bagian config. Di bagian auto load, di file auto load, kalian pergi ke bagian helper nih, baris 92, kalian kasih koma, kemudian fungsi seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal pakai, kalian kopikan, maksud saya copy tuh di ini ya, yang kalian pergi dulu ke fungsi helper ini yang not login nih, cek not login, kalian copy. Sudah di copy, kalian taruh di bagian dashboard. Astagfirullah, ini adalah view, bagian controller ya, di bagian dashboard controller. Mana controller? Nah, di sini nih, di sini kalian paste kan, ini udah ya. Nah, paste di sini, paste ya, kalau teman-teman paham paste itu koma. Nah, kemudian untuk bagian area di loginya kita pastekan di out di sini, paste titik koma ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kita coba enter, kita keluar dulu nih, coba. Oke, saya selamat berhasil keluar kan. Kita coba akses dashboard teman-teman. Oke, nggak bisa ya, dia nggak bisa akses dashboard deh, itu nggak bisa. Coba kita login, admin, astagfirullah, admin. Nah, ini. Oke, login berhasil. Coba kita akses out keluar, out login, nggak bisa. Oke, kita sudah berhasil membuat user itu harus logout dulu ya, sebelum logout dulu. Jadi sebelum dia akses out loginnya, jadi harus logout dulu baru bisa out login gitu. Nah, kalau belum logout dia nggak bakal bisa akses out login tadi. Oke, seperti itu. Oke, berhubung ini waktunya masih lama, saya akan menampilkan data user aja ya. Di data user, bonus ya, bonus. Kalian pergi ke bagian template. Di template,
di bagian template di sini. Oke, sudah di bagian template. Pergi ke bagian user mana, data user. Nah, di sini di bagian user kalian pergi ke sini, di bagian href baris 150 kalian ketik tanda tanya sama dengan set URL, arahkan kemana? Arahkan ke bagian user seperti ini, tanda tanya. Oke, kita cek. Nah, kita belum ada ya, kita belum buat control user. Kita buat dulu control usernya, user.php. Kalian buka tag PHP, kemudian kalian ketik controller. Kalian ketik di sini user dot, nggak usah pakai PHP ya. Oke, sudah, kalian paste template load seperti ini. Kemudian kita panggil templatenya. Setelah itu koma, kita masuk ke, nanti kita bikin folder user, kemudian data user seperti ini. Oke, enter, pasti seperti ini. Kita copy ini, pastekan di bagian views ini. Kita bikin dulu foldernya, folder dengan nama user, kemudian kita paste di sini. Nah, oke. Kita copy dari bagian dashboard, jadi Ctrl C, kita copy di sini, set, pastekan di sini. Kita enter. Nah, kita rubah data user seperti ini, data user. Oke, sudah, kita hapus blank page-nya. Oke, kita ini arahkan ke mana? Kita arahkan ke set URL, kita arahkan ke bagian dashboard seperti ini. Ini kita data user ini arahkan ke, berarti sama dengan set URL, arahkan ke user seperti ini. Oke, kita enter, kita coba. Oke, benar ya, dashboard ya. Ini ya, user lagi. Oke, di sini data user. Oke, kita akan menampilkan data user di sini ya, pakai tabel. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini di asset. Di bagian tables di sini kalian pergi ke data tables di sini. Kalian klik kemudian Ctrl U. Oke, setelah itu kalian cari Ctrl F, pastekan. Nah, ini kan ada nih, kalian copy dari bagian ini nih, div class body tabel sampai penutup div ke bawah. Nah, di sini copy. Setelah itu kalian masuk ke sini, pastekan. Ctrl Z, kalian ke hapus div body-nya, Ctrl Z. Nah, seperti ini. Kita coba reload projectnya, enter, kita ke data user. Oke, udah muncul ya seperti ini. Kita rapikan. Yang pasti saya nggak akan pakai ininya, kita t-head-nya kita hilangin, t-head ini tr, ini juga tr saya hilangin nanti di custom datanya dari database ya teman-teman. Kita hilangin semua biar bisa langsung aja ke bawah sampai sini ya, sampai default. Oke, ini ya. Oke, seperti ini. Kita bikin t-head, enter, kemudian kita bikin tr dan bikin th, kita kasih no, di bawah biar cepat.
kemudian username, ada username, ada name, nama, ada apalagi kita cek database lupa, ada password gak usah kita tampilin, alamat dan level ya, alamat dan level ini. Oke, kita cek, kita reload. Oke, udah muncul ya. Oke, kita bakal nampilin datanya. Kita bikin di sini kita bikin ini dulu, function construct ya fungsinya. Kalian ketik construct. Oke, kemudian this load model, apa yang di load itu username yang di load modelnya. Kemudian kalian panggil di sini data dalam kurung row, panggil dari this username itu panggil get gitu kan. Kemudian kalian lempar datanya ke sini. Ini sama dengan teman-teman. Nah, lempar ke sini variable data. Oke, sudah dilempar, tinggal kita looping ya. Kalau kalian udah belajar looping, kita akan pakai di sini. Kita akan pakai looping. Loopingnya akan menggunakan for each ya. Kita buka di sini. Ini satu lagi, word actionnya, action. Kemudian kita bikin t body seperti ini, kemudian tr. Oke, ini masuk ke dalam. Kita bikin buka dulu tag php, kemudian variabel nomor itu sama dengan 1, koma. Kemudian kalian buka for each. Sini kalian buka panggil variabel row yang tadi dilempar, kemudian kalian result, tampilkan semua escape value. Ini kita tutup di sini. Oke, kemudian kita di bawah ini kita tutup di bawah sini php tanda-tanya. Oke, kemudian kita akan tampilkan di sini, hapus di sini. Ini kodenya dihapus teman-teman. Kita ketik td, kemudian di sini tanda tanya sama dengan no plus plus. Ini bakal bertambah ya, fungsinya dia akan bertambah. Oke, sudah kita tampilkan ALTC bawah biar cepat. Kemudian di sini kita panggil value, kemudian username. Di sini juga value itu dia name. Ini kita lihat. Oke, sudah ya, udah muncul nih, keren kan? Kemudian di sini ada value juga, ada alamat, benar ya? Nah, benar. Kemudian kalian untuk level itu buka tag php ya, php biasa. Kemudian if, jika seperti ini, jika value nya itu level dan sama dengan nilainya sama dengan 1, maka ntar sini kalian buat variabel, kemudian kalian bisa tampilin echo administrator seperti itu, titik koma. Dan jika dia 2, maka else if seperti ini. Pastikan di sini else if 2, maka dia ke bawah enter, sininya pegawai. Dan jika nggak ada else seperti ini, maka langsung saja echo tidak ada level.
seperti ini dari koma. Oke, kita lihat. Oke, udah muncul ya administrator pegawai. Oke, kita cek di sininya apa dia. Oh, administrator dan user, berarti ininya user. Coba cek di sini. Oke, betul. Actionnya kita buat, berarti ini enter ke bawah. Satu lagi td ya, td kita buat ref seperti ini. Kemudian kelas kalian bisa buat btn sukses untuk warna hijau. Kemudian btn sn small, enter. Di sini kalian kasih icon ya, i-class Pava pensil seperti ini, enter. Oke, dan nyala. Kalian isi bawah, ubah warnanya jadi kuning, ganti dengan warning, kemudian ini ganti menjadi pause seperti ini, enter. Oke, udah kelar, udah tampil. Oke, kita lihat dulu. Oke, cukup ya untuk video pertemuan kali ini. Kita bahas dulu. Pertama kita buat ini ya, buat fungsi helper di sini. Ini kodenya seperti ini. Fungsi helper, kemudian kita buat fungsi liberaries yang fungsinya untuk menampilkan nama user yang login di sini. Kemudian setelah buat itu, dua-duanya kita load. Di mana kita loadnya itu di bagian auto load di sini. Kita panggil helpernya ya di helper, panggil fungsi. Kita panggil liberiesnya ya di liberies, tapi panggil fungsi juga seperti itu. Terus gimana untuk nampilinnya? Kita ke template. Oke. Di sini ada this fungsi. Jadi this fungsi itu nama file ya. File ini nih, file. This fungsi, kemudian user login itu fungsinya ini. Nah, user login, this fungsi user login. Nah, fungsinya, kemudian name itu data yang dari database yang akan ditampilkan, ini name gitu loh. Seperti itu loh teman-teman. Apa tuh alurnya gitu. Kemudian saya bikin lagi untuk menampilkan data user di sini kan. Di sini ada namanya user kan, user get. Nah, di sini dia manggil dari model user, kemudian function get. Nah, function getnya kan ini. Nah, kemudian dilempar data itu, dilempar ke views yang ada di sini. Nah, di sini kita looping. Kalau kalian belajar perulangan, kalian looping pakai for each. Kemudian result, tampilkan semuanya gitu kan, result. Kemudian kita kasih aliasnya key itu sama dengan tanda tanya value gitu. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Dan sama seperti yang lainnya ditampilkan. Kemudian ini kita belum bisa lakukan edit dan hapus. Oke, untuk seri selanjutnya nanti kita bakal bikin form tambah, edit dan hapus untuk di data user. Oke, untuk tutorial hari ini saya tutup. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang menyenangkan dari saya mau minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.